Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang simpangan baku dan variansi. Jadi kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang simpangan rata-rata, kalau pada video berikut ini kita akan membahas tentang simpangan baku dan varians. Oke, untuk pengertian dari simpangan baku atau standar deviasi. Lihatnya dulu ya. Oke, di sini pengertiannya adalah akar kuadrat dari variasi. Di simpangan baku itulah akar kuadrat dari variasi, dan tujuan kita mencarinya adalah kita ingin melihat standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kita ingin melihat berapa sejauh apa penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi untuk menyelesaikan simpangan baku, nanti kita juga harus melihat ukuran sampel. Jadi kalau sampelnya besar, berarti sampel besar itu disebut ketika nilai n itu atau nilai sampelnya besar dari 30. Sampel kecil disebut ketika nilai n-nya itu kecil sama dari 30. Jadi untuk menyelesaikan soal pada simpangan baku, kita harus memperhatikan besar dan kecil dari sampel. Kemudian untuk rumus simpangan baku, di sini simpangan baku juga terbagi dua ya. Itu ungrup data dan grup data. Kalau ungrup data itu untuk data tunggal. Itu data tunggal di sini kita bisa perhatikan ada itu sampel besar, ada sampel kecil ya. Jika n yang besar 30 dia disebut sampel besar. Jika n yang kecil sama dari 30 disebut dengan sampel kecil. Untuk rumus sampel besar di sini adalah akar dari sigma i sama dengan 1 sampai n di dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat. Kalau untuk sampel kecil, akar dari sigma i sama dengan 1 sampai n, yaitu xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi n kurang 1. Dia membedakan rumus sampel besar dengan sampel kecil adalah nih, dikurang 1. Jadi kalau pada sampel kecil n-nya dikurang 1, kalau pada sampel besar n-nya tidak kita kurang dengan 1. Untuk diketahuinya di sini S-nya simpangan baku, XI adalah nilai data KI, X bar adalah rata-rata itu sampel, sedangkan N adalah jumlah data sampel. Supaya lebih mudah memahami, di sini kita langsung saja masuk pada contoh. Di sini diketahui data sebagai berikut. Ini adalah data tunggal ya. 8, 3, 5 dan seterusnya. Tentukanlah standar deviasi atau simpangan bakunya. Di langkah pertama yang harus kita lakukan di sini kita harus mencari nilai rata-ratanya. Kenapa kita harus mencari nilai rata-rata? Karena pada rumus ini nanti kita XI atau nilai data KI akan kita kurangi dengan rata-rata. Oke, kita cari rata-rata. X bar sama dengan, untuk mencari data kita jumlahkan seluruh data, kita bagi dengan banyak data. 8 tambah 3 tambah 5 tambah 10 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 12. Kita bagi dengan banyak data. Ini banyak datanya di sini adalah 12. Kita bagi dengan 12. Oke, kita jumlahkan. Jadi sini dapat jumlahnya adalah 90. Kita bagi dengan 12. 90 bagi 12 adalah 7,5. Setelah kita dapatkan rata-ratanya ya, di sini kita cari lagi simpangan rata-ratanya dengan cara kita harus mencari informasi ya. Cara mencari informasi yang lebih mudah itu kita gunakan tabel. Misalnya XI ini adalah data keberapa ya. Jadi XI yang pertama kita panggil adalah 8. 8 dikurang dengan X bar adalah yaitu 0,5. X bar kita 7,5 ya. 8 dikurang 7,5 adalah 0,5. Kemudian 3 dikurang dengan 7,5 hasilnya adalah negatif 4,5. Kalau pada simpangan rata-rata kita menggunakan rumus mutlak ya.
Tapi kalau pada simpangan baku kita tidak menggunakan rumus mutlak, tapi kita nanti akan kita kuadratkan. Sini 5 dikurang 7,5 adalah negatif 2,5. Dan seterusnya kalau kita buatlah 2,5. Kemudian negatif 5,5. Kemudian 0,5. Negatif 2,5. 4,5. 2,5. 0,5. Negatif 0. Negatif 0,5. Kemudian 4,5. Ya, ini kita kuadratkan. Itu dapatnya nanti 0,5 itu dikuadratkan 0,25. Ini kita kuadratkan negatif 4,5 dikuadratkan nanti hasilnya positif. Itu 20,25. Kemudian 6,25. 6,25. 30,25. Kemudian kita dapatkan lanjutnya 0,25. 6,25. 20,25. 6,25. 0,25. 0,25. Dan 20,25. Kemudian setelah kita dapatkan XI dikurang X bar dikuadratkan, maka di sini kita jumlahkan keseluruhannya. Di sini kita dapatkan penjumlahannya 117. Oke, setelah itu kita perhatikan lagi sebelum kita menggunakan rumus simpangan baku, kita perhatikan terlebih dahulu jumlah sampel kita. Karena jumlah sampel kita itu adalah 12, kecil sama dari 30, maka di sini kita akan menggunakan rumus sampel kecil. Oke, rumus sampel kecilnya adalah S akar dari sigma I sama dengan 1. Oke, kita bersihkan. Buat rapi-rapi ya. Jadi 20,25. Jadi 117 jumlahnya. Kita buat rumusnya bagus-bagus. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang dengan X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Ini sampai ke bawah ya. Ini setelah kita dapatkan di S nya itu 100 akar dari 117 per 12 dikurang 1. Ini kalau N nya kecil sama kita kurangi dengan 1. Tapi kalau N nya besar kita tidak kurangi N nya dengan 1. Ini kita dapatkan nanti hasil akhirnya adalah 3,26. Jadi simpangan bakunya lah 3,26. Jadi di sini bisa kita simpulkan. Jadi penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah sebesar 3,26. Untuk jenis simpangan baku kedua yaitu grup data. Grup data itu merupakan data berkelompok ya. Jadi di sini untuk menyelesaikan data berkelompok itu juga ada dua yang kita perhatikan, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar disebut ketika nilai N-nya itu besar dari 30. Sedangkan untuk sampel kecil disebut ketika nilai N-nya itu kecil sama dari 30. Untuk rumus sampel besar, di sini adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian FI-nya kita kalikan dengan XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Yang membedakan dengan rumus sampel kecil lah, kalau pada sampel kecil nilai N-nya itu kita kurangi dengan
Kemudian di sini adalah S-nya adalah simpangan baku. Kalau X ini adalah bukan nilai data kayak Y lah. Ini adalah data tengah ya, nilai tengah. Kemudian X bar ini adalah data hitung sampel, N jumlah data sampel. Sedangkan M besar adalah jumlah data populasi, Fi adalah nilai frekuensi ke I. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contohnya ya. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap 25 sampel. Di sampel kita adalah 25. Datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Dan inilah yang akan kita cari nantinya adalah simpangan baku. Cara pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu rumusnya, yaitu dengan melihat jumlah sampel. Karena sampel kita di sini 25. Maka dia itu kan kecil dari 30, maka di sini kita akan menggunakan rumus sampel kecil. Oke, kita cari XI-nya. XI-nya adalah nilai tengah. Caranya adalah kita jumlahkan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini kita dapatkan XI-nya adalah 34,5. Setelah itu 44,5. 54,5, 64,5, kemudian 74,5. Di sini kita akan mencari Fi dikali Xi. Ini nanti berguna untuk mencari nilai rata-rata. Kita kalikan 34,5 dengan 3. Ini dapat nilai 103,5. Kemudian 356. Kemudian 381,5 dan 258. Kemudian 223,5 kita jumlahkan. Itu 1322,5. Kita cari rata-ratanya. X barnya sama dengan jumlah data itu 1322,5 kita bagi dengan 1322,5 kita bagi dengan banyak datanya yaitu 25. Jadi di sini kita dapatkan nanti rata-ratanya adalah 52,9. Oke, 52,9. Untuk mencari nilai Fi dikali dengan Xi dikurang X bar dikuadratkan. Di langkah pertamanya dicari terlebih dahulu Xi dikurang X bar ini berapa, kemudian dikuadratkan, barulah dikali dengan Fi. Ini kita langsung aja, ini kita dapatkanlah 1015,68 yang pertama, kemudian 564,48, kemudian 17,92. Kemudian kita dapat lagi di sini 538,24. Dan di sini kita dapatkan 1399,68. Kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan dapatnya 3536. Oke, barulah sini kita bisa mencari rumus simpangan baku. Rumusnya adalah sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Fi-nya kita kalikan dengan Xi dikurang dengan X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Lihat ya, karena sampel kita sampel kecil, Kn-nya dikurang 1. S ini sama dengan nanti kita dapatkan itu 3536. Kita kurangi dengan 25 dikurang 1. Maka S nanti kita dapatkan hasil akhirnya lah 12, jadi simpangan baku kita di sini adalah 12,14. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah sebesar dari 12,14. Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah tentang variansi.
Oke, penjelasan selanjutnya itu mengenai variansi. Ya, kita tukar pennya ya. Ya, variansi ini adalah atau variance adalah rata-rata hitung simpangan baku kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi variansi ini atau variance memiliki rumus atau lambangnya V ya. Di V ini atau variance ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalau untuk mencari variance, kita wajib terlebih dahulu mencari simpangan baku. Kalau kita sudah menemukan nilai simpangan bakunya, kita cukup mengkuadratkannya saja untuk mencari variance. Misalnya, untuk contoh soal berikutnya, untuk penjelasan tentang variance. Misalnya ini adalah soal lanjutan dari soal simpangan baku yang kita bahas di awal tadi. Misalnya di sini kita dapatkan simpangan bakunya lah S-nya adalah 3,26. Maka untuk variansnya adalah V sama dengan S kuadrat. Kita di sini cukup mengkuadratkan 3,26 untuk mencari variansnya. Nah, jadi di sini kita dapatkan nanti yaitu V-nya itu adalah 10,6276. Jadi kita cukup mengkuadratkan nilai simpangan bakunya untuk mencari nilai variance. Misalnya untuk contoh nomor 2, S-nya adalah 12,14. Maka di sini rumus variance adalah S kuadrat. Kalau kita dapatkan nanti adalah 12,14 ini kita kuadratkan. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 12,14 kita kuadratkan. Hasilnya di sini kita dapatkan 147,3796. Jadi variansnya untuk soal nomor 2 adalah 12,14. Untuk soal nomor 2 yang 12,14 adalah 147,3796. Jadi tips atau cara untuk mencari nilai variance adalah kita terlebih dahulu mencari nilai simpangan bakunya. Setelah kita dapatkan nilai simpangan bakunya, nanti kita cukup hanya tinggal mengkuadratkan nilai simpangan baku, maka kita sudah mendapatkan nilai variansnya. Demikian penjelasan untuk simpangan baku dan variance. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.